Imamul Ghazali sebagai tokoh besar mazhab Syafi'i yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menerangkan tentang mengusap leher sunat, dan bahkan beliau menyetir hadisnya mashur raqabah amanun minal ghil. Ya Rabbi bil Mustafa Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Pertanyaan saya tentang pertama tentang wudu. Ini kebiasaan saya dari kecil itu semua orang tua ketika wudu disuruh membasuh tepuk atau leher. Itu nggak pernah saya kaji untuk dapat dalilnya. Mungkin Pak Kiai menjawab. Terus yang kedua, batasan mandi junub atau mandi besar itu selesainya kapan? Apakah di basuhan pertama atau setelah kita benar-benar setelah sambungan basuh lagi? Itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mashur raqabah, hukum mengusap leher sesudah wudu, sesudah telinga adanya. Habis telinga baru ngusap leher, baru kaki. Hukum ngusap leher ini diikhtilafkan oleh ulama. Ada yang bilang ada ngusap leher, ada ngusap tengkuk tuh yang tadi disampaikan, ada yang bilang tidak ada. Imamul Ghazali sebagai tokoh besar mazhab Syafi'i yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menerangkan tentang mengusap leher sunat, dan bahkan beliau menyetir hadisnya mashur raqabah amanun minal ghil. Cuman hadis ini Fathul Mu'in di awal-awal kitab kita pada kajian sunnah wudu yang ada 77 sunnah dalam wudu, mengusap leher, Fathul Mu'in tidak mengatas sunnah mengusap leher. Kebanyakan fuqaha Syafi'iyah tidak mengatakan sunnah, bahkan hadisnya la aslalahu, tidak ada sumber baginya. Tapi dikritik oleh ulama, tidak ada sumber bukan palsu, tidak ada sumber dari hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif ada. Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa arda adalah seorang ulama yang di dalam metode penulisan hadis pada Ihya Ulumuddin, termasuk di dalam kitab kecilnya ringkasan Ihya-nya beliau pada Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu selalu mengatakan rawaitul haditha binuraniyatihi la bisanadihi. Aku meriwayatkan hadis itu dengan pamornya tapi tidak dengan sanadnya. Sehingga standar Imam Ghazali di dalam periwayatan hadis itu berbeda dengan kaidah-kaidah umum cara sanad hadis. Bahasa kita, Imam Ghazali itu selalu mau nulis hadis di dalam Ihya Ulumuddin, nanya dulu sama Nabi Muhammad, ini Nabi hadismu? Ya, kami tulis di Ihya. Walaupun yang dongeng orangnya pakai celana pendek, orangnya enggak benar, saya enggak melihat orang yang melihat hadisnya. Tapi standar umum enggak begitu. Imam Ghazali selalu begitu. Jangankan Imam Ghazali, ulama belakangan saja
yang namanya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, ulama besar dari Padang di Mekah yang mendirikan sekolah perempuan pertama di Arab Saudi. Tidak ada dulu-dulu sekolah perempuan, kecuali yang buat ulama Indonesia, muridnya banyak. Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari itu muridnya. Yang di Mesir itu Profesor Dr. Ali Jum'ah, dan masih banyak. Ada di Jakarta Barat tuh Kiai Ma'mun Mahfud, begitu santrinya, termasuk mantan Menteri Agama Profesor Dr. Sayyid Agil Husain Al-Munawwar. Itu Sayyid Agil Husain Munawwar waktu nulis disertasi, kata beliau pusing nyari hadis. Di mana ini hadis ini? Waktu disertasi doktornya pusing. Ketemu Syekh Yasin, datang ke rumahnya lagi pakai kaos oblong. Syekh, ini bingung hadis ini di mana ya? Kata Syekh Yasin lagi duduk depan, bentar Agil, saya mau tanya dulu sama Rasulullah. Masuk kamar, keluar lagi. Iya, kata Nabi, itu hadis Nabi, adanya di kitab anu, halaman anu, halaman anu. Yang saya cari nggak ketemu ada. Apalagi Imam Ghazali yang di zaman tua. Jadi ada ayah saudara yang bertanya ini mengikuti daripada ulama Syafi'iyah Imam Ghazali, ngusap leher, terusin aja, enggak apa-apa. Itu adalah sunnah dalam sebagian fuqaha Syafi'i, meski sebagian yang lain tidak mengata sunnah. Kita ada imamnya, kurang lebih begitu. Yang kedua apa itu ya? Apa yang kedua? Iya, baik. Batasan mandi ini selesainya kapan? Sebetulnya pada kajian yang lalu udah diterangkan mana fardu mandi, itulah batasan selesai mandi. Cuman dua, yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke sekujur badan yang zohir. Bila itu sudah kena air semua, maka terangkatlah hadas besar itu. Tapi kalau belum semua, umpama kita mandinya berdiri, lalu duburnya biar gampang bol, enggak kena air, biar kata mandinya sabunannya habis sepabrik, kalau belum rapih mah hadas besarnya tidak terangkat. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Baik, ada lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah lazimnya orang mandi itu biasanya telanjang. Kemudian bila dipilih kembali ke sunnah-sunnah mandi yang diawali dengan wudu tadi, kemudian apabila terjadi batal di tengah-tengah, Ya, yang enak mau lebih cepat aja biar berbalik. artinya bagaimana hukumnya berwudu dalam keadaan telanjang? Pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya setelah selesai berwudu, mandi selesai, wudu selesai, kemudian wudunya dilap dengan hati. Kira-kira begitu aja poinnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada orang wudhu telanjang? Tidak mengapa. Wudhu dalam telanjang sah saja, karena tidak dipersyaratkan dalam wudhu itu harus berpakaian. Saudara dari sekarang nih telanjang, wudhu dari sekarang di masjid nih, copot bajunya semuanya, wudhu di bawah, telanjang sah. Lah terus telanjang ini jangan dihubungkan dengan hukum telanjangnya ini bagaimana? Nanti dilihat hukum lain. Kalau yang ditanya wudhu telanjang, hukumnya sah dengan wudhunya dan tidak mengapa. Cuman bagusnya telanjang atau tidak berarti pertanyaan lain. Kalau ditanya begitu, bagusnya jangan telanjang. Wudhu tuh mandi aja minimal memakai sidih. Bagusnya jangan telanjang bulat. Dan pertemuan yang lalu dijelaskan
Bila kemudian kita mandi telanjang, maka baca doa supaya tidak terganggu dengan jin dan lain sebagainya. Bismillahilladzi la ilaha illahu, kemarin sudah dijelaskan. Jadi sehingga mandi dalam wudu dalam keadaan telanjang tidak mengapa, yang penting jangan sampai dipegang-pegang tuh apanya, bongsainya. Kalau kemudian pas di kaki dipegang juga, nah, itu lain cerita, berarti batal. Begitu. Kemudian apa yang kedua? Oh iya, apa menghukumi dilap ini? Tansyif itu makruh. Dalam bab wudu sudah disebutkan wa kuriha tansyifun. Makruh hukumnya menyeka ngelapin air wudu illa lidaruratin, kecuali karena darurat. Udah kelewat materinya. Kenapa makruh wudu ini dilapin makruh? Sebab seakan-akan orang ini ogah sama ibadah. Bukankah air wudu ini adalah air ibadah? Kenapa bekas-bekas ibadah pengen dihilangkan? Kan ini sejarah kita, dan malaikat terus memohonkan ampun selama masih basah. Kalau udah dilapin kan berhenti, sayang. Maka karena itu makruh. Tapi karena Islam ini luas dan luas, bagaimana kalau udaranya dingin banget di Bromo? Ini nanti nggak kuat nih kedinginan. Ini namanya darurat. Illa li daruratin, ya diusap aja. Mungkin juga masuk darurat orang kantoran wudu dohor. Kalau bakal lepek pakaiannya, kayaknya sama bosnya, mana bosnya nggak muslim lagi, bisa dipecat nih gara-gara timbang begitu doang. Ya udah dah gitu. Tapi hukum asalnya menyekanya itu adalah makruh. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, penanya terakhir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kemari. Berkaitan dengan mandi, Iya baik. Ada jamaah bertanya, seorang perempuan dia sakit, dirawat di rumah sakit dalam keadaan haid kan. Nah setelah selesai dia pengen mandi, tapi dokter dilarang karena panasnya turun naik gitu. Nah apakah bagaimana? Karena apa boleh tayamum gitu? Baik, terima kasih. Islam itu agama yang luas dan luas. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak buat kesulitan bagi kalian umat, sehingga dari anak SD. Iya baik. Jadi sehingga bagaimana kita ini mau mandi atau mau wudu sementara kita ini sakit. Kata dokter, Anda jangan pakai air, sebab kalau pakai air tambah parah sakitnya. Maka dia harus tayamum. Tayamum. Bagaimana tayamumnya? Biasa. Jangan ampe karena mandi head tuh mandi, tayamumnya guling-guling di lapangan bola. Jangan. Tayamum cuma dua anggotanya, wajah dan dua telapak tangan. Nyari debu di kaca-kaca tuh yang ada debu atau ada tanah, diusap begitu. Niat saya tayamum sebagai mengganti mandi haid gitu, niatnya begitu. Diusap wajahnya, lalu diusap tangannya. Ini namanya ketika dia haid, kayak begitu. Tapi ada juga orang tuh yang memiliki kekuatan, keyakinan, hendak mungkin Allah kalau sudah menyuruh mesti bisa sembuh ini demam. Ada juga yang model kayak begitu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau juga yang ngarang Fathul Muin, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada seorang ulama matanya sakit,
Kata dokter jangan kena air, ente nggak usah wudhu. Gitu, nanti lama. Kata dia, kalau Nabi nyuruh wudhu, ini obat buat saya, pasti sembuh. Kata dia, ini namanya lain nih, keyakinannya mantap nih. Yang kayak begini, wudhu, sembuh. Kata dokternya, ilmu saya kalah sama ilmu ente. Begitu kata dokternya. Bila dia kayak begitu, ya dia wudhu, mandi. Bila dia termasuk yang tipis, begitu. Kayaknya yang di masjid ini kebanyakan yakinnya mantep, nggak pakai masker ini pada. Udah habis. Jadi kalau kemudian itu dia mantep, nah ya dia mandi. Kalau dia kata dokter, oh iya bahaya ini, ya baik, protokolnya begitu, tayamum, dan itu ada caranya. Wallah alam, sama-sama. Ini terakhir kayaknya, kasihan ini dari tadi. Aduh. Iya, nyodok dari belakang ini ya, nggak tertib ini Ustadz kita. Iya nggak, baik. Iya. Jadi kami lebih senang dengan pertanyaannya aja, mandinya apanya ini? Prolognya kelamaan. Intinya setelah dikumpulkan secara protokol COVID, 4 jam kemudian hasilnya itu baru keluar dan ternyata bayinya itu negatif. Jadi bayinya itu tidak dimandikan. Apakah itu kita dosa? Jadi intinya tidak dimandikan karena COVID. Tapi hasilnya itu positif negatif, bukan corona. Itu gimana? Baik. Sebetulnya meski dia COVID sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, orang kalau udah mati, inangnya mati, nadinya mati, maka penyakit itu tidak bakal merembet kepada yang hidup. Enggak ada. Penyakit apa aja, gula dan lain sebagainya, tidak ada. Termasuk juga begitu. Yang saya tahu, COVID ini pun juga dimandikan sebetulnya. Yang saya tahu begitu. Yang saya tahu tuh. Artinya cuman bedanya kita dibungkus, nggak tahu kita begitu. Artinya ketidaktahuan kita itu bukan berarti bimakna tidak dimandikan. Biasanya ada yang dimandikan dan banyak yang dimandikan itu. Tapi saya nggak paham, barangkali ada yang tidak dimandikan. Bila nyata ada orang dikubur tidak dimandikan, wajib hukumnya digali ulang. Tidak usah jauh-jauh, dalilnya kitab kecil saja yang namanya Safinatun Najah, pada halaman menjelang terakhir sebelum bab zakat itu dijelaskan bahwa wayun basul qabru li arba'in, kuburan itu kudu digali ulang karena ada beberapa faktor. Salah satunya belum dimandikan, dikubur, wajib digali ulang bila belum berubah mayitnya, artinya belum rontok, begitu, belum lama, wajib digali ulang, begitu, wajib hukumnya digali ulang. Cuman dalam kasus yang ada, meneruskan pertanyaan saudara kita ini, tidak sedikit yang protokol COVID itu cara penguburannya tidak benar, pakai peti, bukan petinya, terlentang. Sebab ada kasus di daerah Jakarta, ini kasus nih, Jakarta Barat, diminta dibongkar, bongkar, bener aja telentang, haram hukumnya, dikubur tidak ngadep kiblat. Maka kalau ada orang dikata COVID, kita boleh kasih duit aja dah. Kalau kasih duit itu biasanya ada miring-miring dikit ya, gua mau ngintip gitu, ente mandiin apa kagak? Enggak,
coba saya ngintip dulu, mandiin. Baik, coba ngintip, saya mau lihat dulu. Benar, terlentang. Dosa, semuanya dosa. Dosa, wajib digali ulang. Karena enggak menghadap kiblat. Begitu. Kalau kasusnya kayak begitu. Begitu. Wajib. Begitu. Wajib. Wajib hukumnya. Yang kayak begitu digali ulang. Tapi catatannya ilam yataghayyar. Dosa besar, repot dah. Repot begitu. Maka kita orang majlis ini, saya lebih banyak menekan tingkatkan ratib, jangan rapid. Baca zikir saja biar kuat. Mudah-mudahan dengan zikir cepat keluar vaksinnya. Begitu. Vaksinnya mau dikeluarin kapan? Awal tahun. Berarti udah ada belum? Udah ada belum? Udah ada. Belum, yang belum apa? Dikeluarinnya. Kan begitu ya? Yang belum dikeluarinnya? Oh iya, belum keluarin. Jadilah kita orang jaga kesehatan kita, membantu pemerintah. Kita ngaji juga dalam rangka memohon kepada Allah biar sehat. Masa yang di pasar yang demo aja rapat kayak begitu yakin sama Allah, yang di masjid, mana masjidnya Al-Madinah lagi begitu, enggak yakin, kayaknya imannya kalah sama yang demo ya. Begitu, yang demo rapat bisa aja begitu. Oh iya, gencet-gencetan. Iya, ini gencet-gencetan enggak? Mantepin aja iman kita, mantepin, insya Allah. Kita ngaji pun dalam rangka membantu pemerintah. Ini orang ngaji banyak nih, saya ada yang nanya, itu kenapa itu Pak Guru ngajinya jamanya banyak? Saya bilang dia termasuk kategori suami yang di rumahnya diomelin bininya mulu, puyeng di rumah, nyari ketenangan makanya ngaji. Kata saya begitu jawabnya. Jadi ini orang nyari ketenangan gitu. Kalau di rumah mumet dia. Oh begitu. Kalau saya usir tambah mumet, nanti drop lagi panas, COVID, kasihan bapak. Jadi biarin rame juga nggak apa-apa. Kata kita begitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau memang nyata belum dimandikan, mandiin. Emang repot, mustinya dia. Kalau memang bakal negatif begitu jangan dibilang, jadi nggak nyusahin orang. Dia aja tanggung sendiri, ya kan? Begitu, gali ulang wajib. Wallahu a'lam. Segini aja deh ya. Udah malam. Ini ada infak gigi. Ini sekarung. Jadi kami ini jamaah yang mulia membantu membangun pesantren Gausul Ibad dengan kemampuan uang Rp1.000 tiap hari. Kami minta kepada teman-teman majelis itu kalau bisa sehari 1.000 aja sisa masak. Kalau enggak kuat 1.000, 500 enggak apa-apa. 500 enggak kuat, Rp100 enggak apa-apa. Dan itu dikumpulin, alhamdulillah. Bangunan di Kebon Kopi Bintaro Sektor 3 sudah berjalan 60%-an. Jadi kurang dikit lagi, insya Allah jadi. Kata teman-teman yang ngerjain paling berapa, 4M lagi lah. Jadi insya Allah ya 4 miliar lagi, kata teman-teman bangunan itu jadi. Tapi bermodal dari awal, tidak berpakai proposal. Proposal kami dari jamaah majlis 100 perak, 100 perak. Contohnya seperti ini. Ini Rp100, jumlahnya Rp799.000 dari Ananda Badarudin bin Rudi. Mudah-mudahan infaknya ini Ananda Badarudin diterima oleh Allah. Anak SD ini mudah-mudahan diberikan umur yang panjang untuk taat kepada Allah, tumbuh menjadi muslim yang baik, muslim yang soleh, diberi ilmu yang manfaat, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah, dan orang tuanya
daripada Ananda Badaruddin ini moga diberi sehat walafiat, dimudahkan dalam ikhtiar dan usaha-usahanya, dikabul hajat-hajatnya baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini gigi 2000 dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Ahmad Jaidi bin Haji Sanib, Haja Naisa binti Haji Nilan, almarhumah Ibunda Sumia, almarhumah Ibu Sania, almarhumah Ibu Saira, almarhum Bapak Dullah Maksum. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dikabul hajat-hajatnya baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum-almarhumah yang diniatkan ini kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini dari hamba Allah sebanyak 200.000 rupiah, gigi 2000, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, halal, banyak, barakah, dikabul hajat-hajatnya baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan diniatkan untuk almarhum daripada ayahnya kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama hadir di majelis ilmu i'tikaf bainal maghrib wal isya, moga-moga kita semua diberikan kesehatan yang sempurna, sehat iman kita, sehat qalbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak menantu kita, sehat keuangan kita, sehat dagangan-dagangan yang kita jalani, sehat usaha-usaha kita, sehat perusahaan kita, kita diberikan barakah dunia, barakah akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.